Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah bisa berkumpul di acara diseminasi bersama saya di room 2 sebagai pemandu diseminasinya, Resti Amalia. Urutannya sudah di-share, mungkin ada beberapa perubahan karena memang ada penambahan data dan ada kekeliruan data. Untuk urutan yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Abdullah Muhajir Eskom Mkom untuk memaparkan hasil PKM-nya dengan judul penggunaan gadget dan dampaknya pada karakter peduli sosial anak usia sekolah dasar. Waktunya jika bisa tidak lebih dari 5 menit ya Pak Abdullah. Silahkan disebutkan judulnya. Untuk yang lain juga bisa diperingkas supaya tidak mundur waktunya. Kemudian jangan lebih dari 5 slide juga. Diperingkas isi ringkasannya saja atau abstraknya dan juga hasilnya. Itu saja Pak Abdullah. Silahkan bisa mulai. Saya kembalikan ke Pak Abdullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share, Bu Resti, Rampi, dan semuanya. Silahkan. Bagaimana Ibu Resti dan teman-teman semuanya? Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, PKM dosen kali ini saya akan mendiseminasikan PKM saya dengan berjudul penggunaan gadget dan dampaknya pada karakter peduli anak usia sekolah dasar. Di sini saya tidak sendiri, bersama teman kami satu tim. Saya sendiri Abdullah Muhajir sebagai ketua, di mana yang anggota pertama yaitu Eka Unity Tingkatanisi Eskom Mkom, dan yang anggota kedua Bram Pramnono Eskom Mkom. Baik, pendahuluan sebelumnya saya akan memaparkan terkait gadget. Apa itu gadget? Gadget adalah perangkat elektronik yang mempunyai fungsi yang khusus. Adapun latar belakang analisa situasi itu, saya PKM di lokasi tempat PKM berada di Komplek Perumahan Perum 1 Kota Tangerang, kebetulan tempat saya tinggal. Kenapa saya ngambil PKM di tempat itu? Karena jujur ya, saya miris banget ketika saya mendengar pada kejadiannya pada saat liburan sekolah anak SD. Pada liburan sekolah anak SD, di situ ada banyak kumpulan anak-anak SD yang liburan main gadget di depan halaman rumah atau di pelataran teras. Nah, kemudian saya nggak tahu mereka memainkan game apa dan permainan apa. Di situ ada keluar kata-kata kotor, ya kan, yang saya pikir tidak sepantasnya keluar dari anak sekolah dasar itu kan. Sebenarnya tidak boleh keluar kata-kata seperti itu. Nah, di situ saya keluar rumah dan saya melihat kok anak seperti ini bisa ngomong kata-kata kasar. Nah, saya lihat di sampingnya itu, di samping anak itu ada orang tua juga sedang main gadget juga. Oh, saya pikir kok bisa gitu kan, bisa anak berkata kotor seperti itu di saat di samping ada orang tua gitu kan. Nah, itulah analisa situasi tempat PKM. Adapun tujuan kegiatannya adalah memberikan informasi dan edukasi kepada para orang tua terkait dampak negatif dan gadget. Setelah kami melakukan PKM, ternyata banyak ibu-ibu yang, maaf ya, dalam arti tanda kutip, tidak paham terkait dampak. Mungkin paham tapi tidak begitu detail paham. Sehingga pada saat PKM, di situ ada sesi tanya jawab. Dan kami pun tim PKM bertanya, Ibu sebenarnya apa sih maksud Ibu memberikan gadget kepada anak Ibu yang masih sekolah dasar? Semuanya, hampir semua, mereka menjawab, biar anak kami diam dan tidak berisik, tidak main kemana-mana. Seperti itu, Bu. Apakah Ibu memantau gitu, apa yang dimainkan atau yang dilihat atau apa? Tidak, Pak. Nah, disitulah kami edukasi. Sebenarnya jujur, Bu, tidak boleh seperti itu. Artinya gadget itu, apalagi di YouTube banyak, ataupun iklan atau film yang tidak selayaknya ditonton oleh anak sekolah dasar tersebut. Nah, dari situlah ibu-ibu mulai paham
terutama ibu-ibu mulai paham, dan di situ juga ada bapak-bapak sebagian yang mengikuti, mulai paham, oh seperti itu. Terus solusinya seperti apa? Kami berikan edukasi dan cara di mana pakai akun ibu, kemudian nanti ketika si anak melihat film atau yang tidak pantas, maka itu akan bahasa kasarnya apa? Terdeteksi. Artinya pakai akun ibu, nanti si anak ketika ngelihat YouTube yang tidak pantas. Waktunya 1 menit lagi ya. Siap, makasih Bu. Oke, langsung manfaat dari kegiatan PKM tersebut adalah para orang tua atau bapak ibu paham betul terkait dampak negatif pada gadget terhadap tumbuh kembang anak. Nah, selanjutnya metode pelaksanaan PKM, kami metodenya melakukan tiga hal. Pertama persentasi, kedua tanya jawab, kemudian ketiga konsultasi terkait gadget. Banyak ibu-ibu yang tidak paham terkait pemakaian gadget dan dampaknya dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya, kesimpulan dari PKM di sini adalah banyak dari peserta PKM khususnya ibu-ibu yang belum paham terkait dampak dari fisik dan psikologis terhadap anak usia dasar. Yang terpenting anak diam, tidak main kemana-mana, dan tidak minta jajan terus. Itulah alasan dari ibu-ibu kenapa mereka memberikan gadget kepada anak-anak mereka, terutama anak usia dini atau SD. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sampai di sini diseminasi atau paparan presentasi PKM kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah atas paparannya. Mudah-mudahan bisa membantu para ibu-ibu untuk mengarahkan anak-anaknya ke depannya. Amin, amin. Kemudian untuk pemateri kedua, izin karena atas nama Bapak Anies Mirja sudah hadir atau perwakilannya? Pak Anies Mirja? Lewat aja Bu, lewat. Oke, saya skip ya. Untuk selanjutnya, Ibu Diana Durbin Hutagalung. Sudah hadir? Bu, saya nyusul baru join, Bu. Maaf, Baik. Bu. Saya lewat ya, Bu ya. Kemudian ya, Bapak Doni Setiawan. Siap Bu, hadir Bu. Oke. Silahkan Pak untuk paparannya, bisa dimulai. Mohon maaf Bu, waktu yang diberikan berapa menit ya Bu? Saya 5 baru 5 menit, baik. Silakan. Saya coba share screen dulu Bu. Oke. Sebentar Bu ya. Oke. Oke, ini. Oke, sudah terlihat ya Bu ya? Sudah terlihat belum ya Bu? Sudah Pak, silakan. Sudah. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan dosen. Izinkan saya untuk memaparkan diseminasi PKM yang telah saya dan tim lakukan. Saya selaku ketua di sini, nama saya Doni Setiawan, lalu anggota saya ada Pak Ahmad Munawaruzaman dan Pak Dadan Herdiana. Nah ini saya akan langsung masuk saja ke apa sih PKM yang kita sudah lakukan. Jadi PKM yang kita lakukan adalah tentang etika dalam dunia cyber, khususnya untuk dalam penggunaan media sosial. Karena kita sama-sama tahu di sini media sosial itu luar biasa, apalagi lagi di tahun-tahun politik ini luar biasa banget. Entah itu membela pasangan 1, 2, atau 3 gitu ya. Nah, kita memberikan penyuluhan tentang bagaimana beretika dalam dunia cyber, khususnya media sosial. Baik. Ya, PKM ini di latar belakangi pertama oleh perkembangan teknologi, lalu perkembangan dunia internet, penggunaan media sosial, dan juga diperlukannya etika dalam dunia cyber tersebut. Gitu. Lalu
Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah pertama yaitu presentasi atau ceramah dan adanya diskusi tanya jawab, di mana diskusi tanya jawab ini digunakan sebagai sebagai indikator kita apakah peserta dari PKM atau audiens kita itu sudah memahami materi-materi yang diberikan atau belum. Nah, dalam kegiatan PKM kami ini kita memberikan narasumber memberikan pertanyaan pemantik, gitu ya. Pertanyaannya yaitu ada 3 garis besar gitu yang ditanyakan, yaitu pertanyaan pemantiknya adalah apa itu etika dalam dunia cyber. Yang kedua, bagaimana cara beretika saat menggunakan media sosial. Lalu yang ketiga, media sosial yang digunakan itu apa. Nah, saat sebelum adanya penyuluhan, 3 pertanyaan ini yang paling banyak menjawab itu adalah pertanyaan ketiga. Ya, media sosial yang digunakan itu apa? Banyak itu seperti Twitter, Facebook, Instagram lah, banyak banget itu ya. Kebanyakan audiens menjawab pertanyaan ketiga, sedangkan nomor 1 dan 2 itu lebih banyak terdiam tuh audiens tuh saat dikasih pertanyaan pemantik ini. Nah, setelah penyuluhan, setelah post penyuluhan, kita berikan lagi pertanyaan pemantik yang 3 ini gitu. Alhamdulillahnya sekarang untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 itu kebanyakan sudah memberikan respon gitu. Ini dalam artian berarti penyuluhan yang kita kasih, materi yang kita presentasikan ini sudah menyerap di audiens gitu ya. Lalu ada beberapa pembahasan yang kemarin ditanyakan gitu ya sama audiens. Yang pertama adalah hoax, ini berita yang tidak akurat atau informasi yang tidak akurat, yaitu hoax. Lalu penggunaan bahasa. Yang paling sering kita temukan atau kemarin yang sering dibahas adalah 2 pembahasan ini. Izin mengingatkan waktunya 1 menit lagi, Pak Doni. Iya, kebetulan sudah selesai, Bu. Slide terakhir, terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Pak Doni. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu Dr. Tukiyat MSI. Apakah sudah bergabung bersama kita? Pak Dr. Tukiyat, jika tidak ada saya lewat, kemudian saya lanjutkan ke Pak Hardiansah, Eskom Mkom. Oke, terima kasih Bu Resti. Ya. Saya izin share screen. Silahkan. Baik, pada PKM yang telah diselenggarakan, saya ingin memaparkan bahwa judul kami yaitu pemanfaatan teknologi informasi bagi siswa SMP. Lokasinya di SMP Darul Ulum. Sebentar. Oke. Latar belakang yaitu dilatar belakangi kegiatan ini dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Ya, kita tahu saat ini bahwa perkembangan teknologi informasi sangatlah berkembang pesat. Namun perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif kepada penggunanya. Maka oleh karena itu dengan melihat hal tersebut banyaknya pengguna teknologi informasi yang tidak tepat guna. Oleh karena itu kami ingin memberikan edukasi kepada siswa-siswa SMP agar menggunakan teknologi informasi dengan tepat guna.
Nah, tujuan kegiatan ini yaitu memotivasi diri siswa mengejar ketertinggalan ya, bahwa kita tidak pungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi harus juga diserap, tidak meninggalkannya secara. Terus yang berikutnya menambah wawasan siswa, tentu saja mengenai teknologi informasi yang digunakan untuk perkembangan dari siswa, mengenalkan teknologi informatika yang sering digunakan kepada siswa, memperoleh keterampilan sehingga diharapkan mampu untuk menambahkan keilmuan. Nah, signifikasi kegiatannya memberikan motivasi diri siswa agar mampu memanfaatkan teknologi bagi siswa untuk bidang pembelajaran. Membantu siswa mempersiapkan diri dalam sukses di dunia IT. Nah, pembahasan yang dilakukan kemarin adalah bagaimana penggunaan perangkat teknologi, terus budaya literasi digital, keamanan internet, sumber daya pendidikan online, perkembangan cepat teknologi. Ya, metode pelaksanaannya seperti biasa, ketika kita melakukan PKM, kita membuat proposal, lalu mempersiapkan oleh tim pengusul, menetapkan waktunya, pelaksanaan PKM, monitoring dan evaluasi PKM, pelaksananya PKM, sasaran memperoleh pengetahuan dari PKM, monitoring dan evaluasi, lalu terakhir adalah laporan akhir. Nah, berikut adalah foto-foto kegiatan yang diselenggarakan pada saat PKM waktu tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Resti. Sama-sama Pak Hardi, terima kasih juga atas paparannya. Langsung dilanjut ke pemapar berikutnya, yaitu Bapak Heri Hairudin, Eskom Mkom. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Ya, langsung saja. Kemarin kami melakukan PKM, ini ada 3 orang ya, yaitu penerapan dan sosialisasi terkait Moodle ini untuk pembelajaran daring di Akademi Komunikasi Media Radio dan TV Jakarta. Yang melatar belakangi untuk kegiatan PKM ini adalah yang pertama keberadaan kelas tatap muka. Ini di ruang kelas dapat digantikan melalui teknologi Learning Management System atau LMS. Lagi yang kita tahu sekarang ini memang pemerintah juga sedang mengenjot ya program-program pembelajaran secara daring. Lalu diharapkan dari pembelajaran daring ini juga bisa membentuk siswa untuk belajar secara mandiri. Jadi karena daring itu tidak terbatas waktu, siswa bisa mengakses media belajar selama 24 jam. Lalu dia juga bisa menguasai materi dan berinteraksi secara aktif melalui LMS. Lalu untuk siswa memiliki keberanian dalam dan kesempatan menyampaikan pendapat atau pertanyaannya melalui forum diskusi. Lalu metode daring yang digunakan di sana itu bisa digunakan secara synchronous learning dan asynchronous learning. Untuk platformnya di sana menggunakan Moodle. Ini bisa dimodifikasi dan disisipkan unsur multimedia seperti animasi, audio, dan lain-lain. Lalu dari sisi permasalahan mitra, kenapa kami melakukan kegiatan pengabdian di sana itu mengangkat tema Moodle ini. Di sana itu ada keterbatasan dari tim IT untuk mengembangkan platform pembelajaran daring yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran daring sepada Indonesia. Lalu dosen dan mahasiswa dan staf juga belum terbiasa menggunakan platform pembelajaran daring berbasis Moodle. Lalu yang ketiga adalah bagian akademik dan keuangan akademi komunikasi, media radio dan TV Jakarta kesulitan dalam melakukan monitoring rekapitulasi presensi dosen. Lalu tujuan kegiatannya di sana kami melakukan yang pertama adalah menginstal dan mengcustomize LMS Moodle ya pada web server AKMRTV Jakarta sebagai sistem pembelajaran daring. Lalu setelah kami melakukan instalasi dan customize LMS-nya, kami juga memberikan sosialisasi terkait penggunaan LMS Moodle kepada para dosen, mahasiswa dan staf akademik untuk sepadanya.
Lalu yang ketiga itu adalah menambahkan fitur presensi dan berita acara perkuliahan sebagai monitoring, evaluasi, prodi, dan administrasi akademik terhadap pembelajaran daring. Untuk kegiatannya secara keseluruhan itu ada dilakukan atau untuk pesertanya pada sosialisasi itu ada 20 orang dosen dan administrasi akademik. Lalu untuk waktu pelaksanaan itu kemarin kami lakukan di tanggal 13 sampai 15 Desember 2023. Lokasinya di kampus AKM LTP ya, Jalan Cakung, Cilincing, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Untuk metode yang dilakukan itu seperti biasa, seperti ada identifikasi masalah, lalu perumusan masalah, lalu perumusan solusi permasalahan, penyusunan materi dan instrumen yang mendukung, pelaksanaan instalasi dan sosialisasi pada LMS Moodle, pendampingan sosialisasi, evaluasi, dan terakhir adalah penyusunan laporan dan luaran. Untuk hasil kegiatannya, yang pertama installing itu kita sudah bisa diakses di spada.akmltp.ac.id. Lalu seluruh mahasiswa juga sudah di-enroll ke LMS dan mahasiswa juga dan dosen sudah dapat melakukan pembelajaran daring secara sinkronus maupun asinkronus melalui LMS Moodle. Dan yang terakhir kegiatan sosialisasi LMS Moodle kepada dosen dan staf akademik berlangsung dengan baik tanpa ada kendala. Hasil kegiatannya ini ada Spada atau LMS-nya yang sudah bisa diakses. Lalu untuk hasil evaluasi kegiatan ini kita sebar survei ya untuk seperti apa penilaian dari para responden. Izin mengingatkan 1 menit lagi Pak Heri. Ya, terima kasih. Untuk penilaiannya alhamdulillah responden menilai website ini nilainya rata-rata sebesar 92%. Terakhir kesimpulan, penggunaan website LMS Moodle ini sangat tepat sebagai sistem pembelajaran daring agar pencapaian pembelajaran dapat tercapai sekaligus sebagai pendukung perkuliahan di luar tatap muka di kelas. Yang kedua, website LMS Moodle yang telah diimplementasikan di AKM LTP ini sangat membantu proses perkuliahan daring dengan penilaian responden pengguna menyatakan sangat baik. Saja Bapak Ibu, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Heri Hairudin Eskom Mkom. Kita lanjutkan ke paparan berikutnya yaitu Bapak Ikhwan Nugroho SEMM. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Resti. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan. Kami coba share untuk PPT. Aduh, ya. Di sini kami coba menjabarkan tentang pemanfaatan Microsoft Access bagi. Ini saya belum terlihat ini Pak. Belum terlihat Bu. Ya, yang lain belum ada Pak Iwan, belum terlihat. Bentar. Waktunya habis. Belum juga? Oke, sudah. Terima kasih Bu. Silakan. Di sini kita akan memaparkan tentang pemanfaatan Microsoft Access bagi siswa Madrasah Aliyah Al-Wusta Kota Depok, dan juga di sini kami bertiga dengan Bu Vivi dan Pak Agus Soeharto dari Prodi SI. Nah, yang melatar belakangi kenapa kita memberi PKM Microsoft Access di Pondok Pesantren Al-Wusta, bahwa Pondok Pesantren Al-Wusta ini memang basisnya adalah agama, di mana untuk mata pelajaran TIK, Teknik Informasi Komputernya, mereka tidak dapat, jadi mereka lebih banyak kepada bidang agama, gitu. Tetapi mereka punya laboratorium komputer, dan yang sangat-sangat disayangkan adalah bahwa mereka di sana juga tidak mempunyai guru yang berlatar belakang
kepada komputer. Jadi lebih banyak kepada guru-guru yang memberi pelajaran kepada agama. Nah, di sini kita mencoba memberikan tentang pembelajaran Microsoft Access dengan belajar pertama adalah tentang kepada Microsoft Word gitu sebelum kita masuk kepada Microsoft Access. Nah, di mana kita menggunakan metode pembelajarannya dengan presentasi, tanya jawab, konsultasi terkait Microsoft Access. Memang ini sangat sedikit mengalami hambatan karena apa? Mereka belum banyak mengenal tentang Microsoft Access dan juga dalam pembelajaran ekstrakurikulernya mereka belajar lebih banyak kepada pembelajaran yang menyangkut kepada segi agama. Itu dimana coba kita memberikan materi tentang Microsoft Word, terus kepada Microsoft Access, dan ini banyak yang masih belum mengenal mengenai Microsoft Access yang berbasis pada basis data. Tapi kita juga berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai Microsoft Word-nya dahulu, gitu supaya di dalam pembelajaran kepada Microsoft Access mereka bisa memahami. Mereka punya lab komputer, tetapi juga pada saat diminta untuk menginstal ataupun masuk kepada basis datanya, mereka masih banyak mengalami hambatan dan juga ini yang menjadikan pembelajaran dalam materi Microsoft Word dan Microsoft Access ini banyak lebih kepada install dahulu gitu ya. Jadi karena mereka juga lebih banyak kepada pendidikan agamanya dan tidak mempunyai guru yang menyangkut kepada bidang komputer, dan ini memang menjadikan suatu tantangan bagi kami tim di dalam PKM ini. Jadi walaupun dalam perjalanannya banyak yang mengalami hambatan dalam pembuatan ataupun menginstal, ya mereka pun juga termasuk antusias di dalam pembelajaran mengenai Microsoft Access ini, karena ini juga menyangkut mereka belajar tentang juga PKK ya, pendidikan kesejahteraan keluarga, di mana diajarkan juga tentang UMKM, di mana ini juga bermanfaat apabila mereka ingin terjun kepada UMKM. Selain juga tanya jawab dan juga konsultasi terkait Microsoft Access, dan lebih banyak lagi mereka bertanya apakah memang di dalam pembelajaran ini bisa ada tindak lanjutnya gitu mengenai program PKM ini, walaupun mereka ekstrakurikulernya lebih banyak kepada bidang pendidikan agama itu. Jadi kesimpulan di dalam materi ini adalah bahwa siswa-siswi dari Madrasah Al-Wusta ini bagi mereka sangat bermanfaat pembelajaran Microsoft Access ini, ya, di mana mayoritas mereka belum familiar di dalam menggunakan Microsoft Access, sehingga pentingnya ya di dalam pelatihan juga menggunakan Microsoft Access ini. Dan tentunya ini bukan tanpa kendala ya Bu, gitu, karena sehingga dalam pengambilan ini perlu juga dilakukan pendampingan secara terus-menerus agar apa? Agar siswa-siswi ini bisa mengaplikasikan dan juga praktek dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Ikhwan Nugroho. Selanjutnya Sama-sama, terima kasih. pemapar berikutnya yaitu Ibu Ita Handayani, SPD, MPD. Kepada Baik, Bu Resti, terima kasih. Izin share screen. Silakan. Baik, sudah ada Bu? Maaf, Pak. Sudah ada. Bu Oke, Ita. baik. Dalam kesempatan ini saya ingin akan mendesimasikan mengenai PKM saya dan rekan-rekan saya, yaitu pemanfaatan AI dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, lokasinya itu di SD Negeri Rawakalong 03, berlokasi di Jalan Pendidikan, Kelurahan Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu yang pertama pembelajaran di SD tersebut masih menggunakan buku teks karena guru tidak punya waktu banyak untuk membuat bahan ajar atau media pembelajaran. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan guru dalam pemanfaatan AI untuk meningkatkan kreativitas dalam pembuatan media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah guru belum maksimal mengetahui penggunaan dan pembuatan media pembelajaran menggunakan AI tersebut. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu berdasarkan latar belakang di SD tersebut, maka kami ingin membuat pelatihan media pembelajaran dengan menggunakan AI, karena dengan AI tersebut guru dapat membuat media pembelajaran dengan cepat untuk meningkatkan kreativitas dan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Nah, AI yang dimaksud dalam PKM kami yaitu Gamma APP dan Question Well. Nah, Gamma APP ini merupakan AI yang bisa digunakan dalam pembuatan presentasi. Jadi pembuatan PPT dengan mudah, yaitu dengan hanya mengetik materi pokok atau pokok bahasan mengenai materi ajar kita saja. Lalu Gamma APP ini bisa membuatkan PPT lengkap beserta materi dan soal-soalnya. Yang kedua yaitu question well. Jadi untuk membuat kuis, guru tidak perlu lagi ngetik soal. Jadi kita bisa menggunakan question well ini. Jadi di dalam question well, guru juga bisa membuat soal-soal secara otomatis dengan menyediakan dengan mengetik materi pokok, sehingga nanti question well tersebut memberikan soal dan kunci jawabannya. Nah, di question well ini bisa di-share melalui Google Form maupun Quizzes dan aplikasi quiz lainnya. Nah, di sini hasil pembahasan ini di sini terdapat Bu Widya dan Bu Harumi sedang mempresentasikan dan melatih para guru-guru. Untuk Bu Widya ini memberikan materi dan melatih pembuatan PPT dengan Gamma APP, sedangkan Bu Harumi ini mempresentasikan materi serta melatih pembuatan kuis dengan menggunakan question well. Nah, selain memberikan materi serta melatih, nah di sini guru-guru juga dievaluasi, yaitu dengan mengirimkan hasil pelatihan tersebut ke email dosen. Berikut adalah hasil guru, yaitu dalam bentuk PPT. Di sini mengenai bangun datar, mengenai luas dan keliling bangun datar. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama para guru SD Negeri Rawakalong 03 memahami mengenai Gamma APP dan question well serta kegunaannya dalam membuat media pembelajaran. Yang kedua, guru di SD Negeri Rawakalong 03 dapat membuat media pembelajaran dengan menggunakan Gamma APP dan question well. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Resti. Sama-sama Bu Ita. Untuk selanjutnya, pemapar berikutnya yaitu Bapak Juri Pebranto, Eskom, Mkom, MTCNA. Sudah bergabung bersama kita? Oh, sudah langsung share presentasi. Apa terdengar suara saya? Terdengar, Pak Halo. Juri, silakan dilanjutkan. Lanjut ya. Iya, silakan. Apa terlihat ininya? Sudah terlihat, Pak. Bisa dimulai maksimal 5 menit ya, Pak ya. Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan memaparkan terkait pengabdian kami di pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kali ini kami mengangkat tema IoT dan cyber security. Lalu kenapa kami mengambil tema ini? Karena pertama adalah adanya keterkaitan mahasiswa dan lain-lainnya yang memang berasal dari SMA SMAN 1 Jasinga ini, yang memang berkebutuhan untuk bagaimana mereka bisa melakukan penambahan knowledge gitu. Karena memang kalau melihat dari sisi lainnya, keterkaitan hal ini adalah karena permintaan dari sekolah juga dan juga dari alumni juga yang memang menjadi menjadi mahasiswa kita di Universitas Pamulang. Lalu di sisi lain adanya kebutuhan karena adanya peleburan mata pelajaran TIK, jadinya memang sebelum ini ditiadakan, jadi kami merasa perlu hadir dalam kegiatan untuk mengisi kebutuhan ini di SMA 1 Jasinga. Yang kedua adalah kenapa SMA Jasinga, pertama itu tadi adalah karena adanya keterikatan alumni yang memang menginfokan kepada kami adanya kebutuhan penambahan knowledge. Tapi di sisi lain adalah karena mereka memiliki adanya IT Club di sana. Nah, IT Club ini adalah karena adanya peleburan dari sisi mata pelajaran TIK ini, akhirnya mereka berinisiatif untuk bagaimana kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 ini melakukan kegiatan TIK tetap dilakukan, tapi mungkin hanya segmented aja, hanya yang istilahnya yang tertarik saja. Karena kebanyakan dari kegiatan mereka itu adalah sampai saat ini adalah masih terkait dengan hal-hal yang masih dasar lah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih instalasi komputer, coding web, dan juga diskusi-diskusi lainnya terkait teknologi. Nah, kenapa kami hadir terkait pengabdian kepada masyarakat ini? Karena perlunya ada transfer knowledge tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi ini di luar sini yang sudah masif sekali, terkait juga IoT. Nah, jadi kami juga memberikan perkembangan bagaimana teknologi ini saat ini nggak hanya website loh, nggak hanya rakit komputer loh, nggak hanya coding loh, karena ada namanya microcontroller ini yang bisa kita gunakan untuk hal-hal lainnya yang memang sebenarnya kita bersinggungan di dalam keseharian, misalnya dan lain-lainnya. Jadi bagaimana kami mentransfer bagaimana IoT itu ada dalam kehidupan sehari-hari ini, tapi memang mereka tidak aware aja terhadap apa yang memang yang kami sebut itu adalah IoT. Nah, kenapa kami ambil juga tentang IoT ini? Karena relevansi terhadap perkembangannya sampai saat ini, mulai dari pengamatan lain-lainnya, CCTV dan lainnya, semua terhubung dengan IoT ini, karena bisa dikendalikan dari jarak jauh atau dimonitor dari jarak jauh. Lalu peningkatan wawasan juga butuh kami transfer karena sebelumnya kami melakukan beberapa survei yang kami lakukan terhadap apa saja yang mereka lakukan dan kebutuhan apa saja yang mereka inginkan. Yang kedua adalah, saya lanjut dulu ke cyber security, karena cyber security ini kami angkat karena belum lama kami lakukan PKM ini, mereka terjadi adanya serangan peretasan di dalam sistem mereka. Jadi perlu adanya transfer knowledge terkait apa saja yang memang menjadi potensi terjadinya serangan atau kelemahan-kelemahan apa saja yang memang harus diawasi dari segi pembuatan website dan juga jaringan yang ada di SMA 1 Jasinga ini. Apa saja yang kami transfer kurang lebih adalah perlindungan data, keberlanjutan teknologi, terus tanggapan terhadap ancamannya juga, lalu peningkatan kesadaran apa saja yang memang harus mereka hindari dan mereka lakukan terkait. Lalu kesimpulannya adalah dari survei yang tadi saya sebutkan dan kami lakukan itu kurang lebih yang kami hadirkan seperti ini. Jadi kami hadirkan atau kami tanya terkait apa saja yang mereka tertarik dari website, jaringan, IoT, dan cyber security. Lalu setelah kegiatan kami lakukan dan transfer knowledge itu dilakukan tentang IoT dan cyber security, mereka banyak tertarik juga. Bisa kita lihat di sini sebelumnya
ada beberapa di IoT yang masih belum mengerti atau belum tahu apa itu. Jadi sampai saat ini mereka akhirnya tertarik dan lain-lainnya seperti itu. Dan begitupun cybersecurity yang dari konteks kami lakukan PKM ini. Kesimpulannya adalah dari pergeseran minat yang tadi terlihat di tabel tersebut, bahwasanya mereka baru mengetahui tentang IoT dan cybersecurity ini, dan mereka tertarik, apalagi pembahasan tentang hacker dan peretasan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Bu Bapak Resti, Yuri Febrianto. Bu Resti boleh ngikut Bu Diana. Iya, Bu Diana nanti sesuai urutan ya, Bu. Oh gitu. Iya, baik. Untuk Terakhir. pelapor berikutnya yaitu Bapak Muhammad Rosdiana Eskom Mkom. Silahkan Pak Rosdiana. Pak Rosdiana belum hadir. Kita lanjut ke Pak Nasrul Hidayah Eskom Mkom. Sudah bergabung? Sudah Bu, saya mewakili Bapak Nasrul Hidayah dari Ekosistem ya. Pak Muhammad Rosdiana hadir? Oh, hadir kayaknya Bu, tapi kayaknya belum dibuka kayaknya. Suaranya ya. tidak ada Pak Ya, Muhammad Rosdiana. Atau bisa dicek terlebih dahulu. Kita lanjut ke Bapak Nasrul Hidayah terlebih dahulu ya Pak ya. Silahkan Pak Nasrul. Boleh Bu. Ya Pak Eko. Pak Nasrul apa? Perwakilan dari Pak Nasrul, Pak Eko bukan? Iya Bu, ya saya Bu. Silahkan Pak Eko Susanto, perwakilan dari Bapak Nasrul maksud saya. Oh ya Bu. Saya belum bisa share screen ini Bu. Bagaimana Pak Eko? Sudah bisa? Share screen-nya belum bisa Bu kayaknya Bu. Mungkin Pak Rosdiana dulu kali. Saya lewat dulu ya Pak ya. Ya boleh Bu. Saya lanjut ke Ibu Nur Hasana Eskom Mkom. Iya Ibu, Bu Resti, apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Ya, terima Silahkan. kasih Bu Resti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya udah muncul belum? Sudah Ibu, silahkan. Oke. Baik, saya Nur Hasanah, Eskom Mkom, dengan anggota saya Ibu Nilovar Asia Eskom Mkom dan Ibu Eka Sri Rahayu Eskom Mkom akan mempresentasikan PKM kami dengan judul Pelatihan Microsoft Excel sebagai bekal masuk dunia kerja untuk siswa-siswi kelas 12 SMK Bakti Idata. Oke, untuk latar belakangnya, SMK Bakti Idata sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang berkomitmen berada di garis depan untuk membekali siswa siap menghadapi dunia kerja. Namun untuk evaluasi terhadap kurikulum menunjukkan adanya kesenjangan antara materi yang diajarkan dan tuntutan industri yang dapat menyebabkan lulusan kurang siap menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, persaingan di dunia kerja semakin ketat, dan SMK Bakti Data harus memastikan bahwa siswanya siap memasuki lingkungan kerja yang dinamis. Nah, dalam menghadapi realitas dunia kerja yang semakin digital, keterampilan menggunakan aplikasi spreadsheet, terutama Microsoft Excel, menjadi semakin penting. Penguasaan Excel bukan hanya digunakan sebagai alat administrasi biasa, tetapi juga sebagai platform analisis data yang kuat dan fleksibel di berbagai sektor industri. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa, termasuk di SMK Bakti Data, masih mengalami kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan menggunakan Microsoft Excel secara efektif. Maka SMK Bakti Data merespon dengan mengadakan pelatihan Microsoft Excel ini. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kesenjangan keterampilan, tetapi juga untuk memberikan siswa bekal yang memadai saat mereka memasuki dunia kerja. SMK Bakti Data dengan pendekatan holistik dalam pembelajaran dan komitmen untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, memandang pelatihan ini sebagai langkah strategis.
Dalam konteks ini, kegiatan pelatihan Excel bukan hanya tentang memberikan keunggulan individu, tetapi juga tentang merespon kebutuhan dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara teknologi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan siswa dapat mengoptimalkan potensi mereka dan memberikan kontribusi positif ketika mereka berlatih dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Nah, ini manfaat dan tujuannya bagi bagi institusi perguruan tinggi ya, khususnya Universitas Pamulang, adalah sebuah hak kekayaan intelektual dan juga sebagai media informasi eksistensi Unpam kepada lingkungan masyarakat di sekitar wilayah kampus. Bagi SMK Bakti Data, memfokuskan pelatihan pada keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Khalayak, sasaran, serta waktu dan tempat pelaksanaan, kami mengambil sasaran siswa 30 siswa-siswi ya, kelas 12 dengan jurusan RPL dan TKJ. Kita melaksanakan PKM tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Metodenya kita ada 4. Pertama adalah ceramah. Ceramah yaitu pemateri memberikan materi tentang Microsoft Excel ya, tentang pengertiannya, fungsi serta peran Microsoft Excel dalam dunia kerja. Kemudian kita langsung praktek, diberikan soal tentang Microsoft Excel. Sebelumnya diajarkan terlebih dahulu rumus-rumusnya ada apa aja, kemudian diskusi dan tanya jawab. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 12 SMK Bakti Data memiliki pemahaman dasar tentang Microsoft Excel, namun masih terdapat kesenjangan dalam keterampilan praktis, ya terutama dalam menggunakan rumus-rumus kompleks, pembuatan grafik, dan analisis data. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan signifikan dalam keterampilan Microsoft Excel siswa. Mereka mampu dengan lebih mahir menggunakan rumus-rumus yang kompleks yang sudah diajarkan, membuat laporan keuangan sederhana, dan memanfaatkan fitur analisis data. Nah, ini foto kegiatannya. Ada sambutan ketua PKM, kemudian sambutan kepala sekolah, pemberian materi dan praktikum Microsoft Excel, kemudian ini ada pemberian souvenir siswa teraktif, dan foto bersama guru dan peserta. Di sini ada kepala sekolah, wakil, dan juga kaproknya. Ini pemberian plakat dan juga sertifikat. Untuk kesimpulannya, pelatihan Microsoft Excel sebagai bekal masuk dunia kerja untuk siswa-siswi kelas 12 SMK Bakti Data membawa dampak positif yang signifikan. Ya, untuk awal menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman dasar, tapi adanya kesenjangan dalam keterampilan praktis. Setelah pelatihan terjadi peningkatan, yaitu siswa dapat menggunakan rumus-rumus yang ada pada Excel, membuat laporan dan analisis data. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Resti, sudah kedengaran Bu Resti? Maaf. Ya, terima kasih Bu. Halo Bu Resti, maaf. Dilanjut saja Pak, sinyal saya sedang tidak baik. Oke, izin Bu, izin untuk share screen. Silahkan Pak. Ya. Ini koneksinya sedang tidak baik. Sudah muncul Bapak Ibu, maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya Muhammad Rosdiana bersama Ibu Elvi dan Pak Ariswal Hanafi melakukan kegiatan PKM di SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang dengan judul pemanfaatan smartphone Android untuk membuat pemrograman dengan bahasa C++. Adapun yang melatar belakangi kami melakukan kegiatan PKM di sini yaitu adanya masalah yaitu keterbatasan sarana komputer yang ada di lab TJKT sehingga menghambat proses pembelajaran. Ya, jadi siswa di sini untuk jurusan TKJ itu hampir 300-400-an, sedangkan lab TKJ itu dia hanya menampung di 2 lab sekitar 50 komputer. Sehingga untuk praktek itu secara bergantian. Nah, tujuannya tentu saja untuk menjadikan smartphone ini sebagai inovasi pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di jurusan TJKT ini. Kelebihannya kita melakukan
pemanfaatan smartphone Android ini untuk melakukan pemrograman dengan bahasa C++, tentu saja mobilitas ya, untuk ketika kita melakukan membuat program bahasa C++ itu bisa dilakukan di mana saja, tidak mesti di lab. Jadi guru bisa melakukannya di kelas ataupun di ruangan terbuka ya. Kemudian selain mobilitas, untuk C++ sendiri di support ya di Android itu ya, jadi sehingga bisa terintegrasi perangkatnya, banyak aplikasi-aplikasi C++ yang didukung oleh Android. Kemudian metode yang dilakukan yaitu adalah sosialisasi, presentasi, yaitu kita menjelaskan pemanfaatan smartphone Android, pengenalan C++ beserta fungsinya, pengenalan aplikasi coding C++ yang kita gunakan ya. Kemudian setelah itu kita melakukan praktikum dan pendampingan ya. Hal yang pertama yaitu tentu saja menginstalasi aplikasi coding C++ itu sendiri, kemudian kita praktek membuat program sederhana, kemudian praktek membuat program menu. Setelah itu kita melakukan sesi tanya jawab dan evaluasi ya. Kemudian ini hasil PKM-nya, dari 35 siswa kita lihat nilainya itu yang 100% itu di atas 70%. Artinya kegiatan PKM ini bisa dikatakan berhasil ya. Sehingga apa yang kami lakukan di sekolah ini nanti bisa diterapkan oleh guru-guru yang mengajar di jurusan TJKT, terutama dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Ya, tantangannya yaitu tentu saja keterbatasan sumber daya karena SDM di sini memang tidak seperti di kota. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian interaksi. Yang tadinya terbiasa menggunakan komputer, kita harus ngodingnya menggunakan handphone. Yaitu aja. Kemudian ini adalah fotonya, foto kegiatan kita ya bersama mahasiswa juga. Ya mungkin itu saja Ibu Resti yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rosdiana. Mohon maaf tadi saya terkendala sinyal. Saya lanjutkan ke urutan berikutnya ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya itu Bapak Rengga Herdiansah. Apakah sudah bergabung? Ya, silakan share screen-nya Pak Rengga Herdiansyah. Bagaimana, sudah kelihatan screen-nya? Ya, sudah terlihat Pak Rengga. Silakan waktunya 5 menit maksimal. Terima kasih. PKM yang saya ambil ini tentang pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran. Kami di mana ada analisa situasinya bahwa siswa-siswa di tempat PKM kami ini banyak sekali yang sudah menggunakan sosial media, sehingga menunjukkan perubahan dalam lingkungan pendidikan yang banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam penggunaan sosial media ini ternyata banyak sekali yang menggunakan sosial media ini hanya sebagai alat hiburan atau bahkan memang yang sudah bagusnya sebagai sumber belajar informal. Sosial media dapat meningkatkan partisipasi siswa, membantu mereka bekerja sama dan memberikan pada mereka akses terhadap sumber daya pendidikan. Namun dengan mudahnya sosial media tetap memiliki resiko, salah satunya seperti overload informasi, kurangnya manajemen, dan dampak negatif yang lainnya. Sehingga pihak sekolah harus mengetahui bagaimana caranya sosial media ini kita bisa manfaatkan untuk dalam dunia pendidikan ya, sehingga nanti penggunaannya pun bisa terkontrol, terarah. Di sini media sosial dapat membantu siswa dan meningkatkan pendidikan secara keseluruhan, mulai dari aksesnya yang mudah dan cepat informasi, interaksi, penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis komunitas, konten multimedia, pengembangan keterampilan digital, terlibatkan orang tua tentunya akan berperan juga, keterampilan motivasi siswa, keterlibatan dan motivasi siswa, penggunaan realitas sosial dan pembelajaran yang secara fleksibel. Sosial media memiliki banyak manfaat seperti menjaga privasi dan etika, mendorong pembelajaran dan kemampuan siswa. Juga studi ini akan menunjukkan bahwa guru dan siswa ini dipacu terus untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Selain itu ada risiko
dan ancaman yang perlu dipertimbangkan juga. Kemudian nanti juga ada sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita pertimbangkan, apakah bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran atau bagaimana ya. Kemudian ada konteks komunitas sambil melindungi semua pihak yang terlibat, dalam artian kita menggunakan sosial media tapi tidak sumber-sumbernya ini yang bisa dipercaya. Nah, dari sini terlihat permasalahan mitra, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa dan siswi tentang pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran yang efektif. Yang pertama, yang kedua, bagaimana pendekatan yang tepat agar penggunaan media sosial ini tidak hanya produktif tetapi juga aman dan etis. Solusi yang ditawarkan di sini yaitu pendidikan literasi media sosial, mengadakan workshop dan pelatihan untuk guru juga, proyek ataupun program pembelajaran kolaboratif, kemudian juga membuat sebuah pedoman pemanfaatan media sosial. Dan untuk yang poin keduanya ialah diadakan pelatihan etika dan keamanan digital, keikutsertaan orang tua ataupun wali murid, siswa, pengembangan kebijakan sosial, monitoring pengawasan, dan juga terakhir forum diskusi ketika online. Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa dan siswi tentang media sosial sebagai alat pembelajaran yang efektif. Kemudian memberikan pedoman ataupun gambaran kepada pendidik tentang cara memasukkan media sosial ke dalam kegiatan sehari-hari mereka. Rangka pemetaan masalahnya di sini ada beberapa masalah, yaitu masih banyak siswa yang belum bisa memaksimalkan manfaat dari sosial media. Kemudian masih banyak siswa yang belum mengerti etika dalam dunia maya, belum adanya kebijakan dari pihak sekolah mengenai pemanfaatan media sosial, kemudian kurangnya pemahaman orang tua ataupun wali murid, wali siswa mengenai pemanfaatan sosial media, dan terakhir masih banyak yang belum mengerti bagaimana siswa bisa berdiskusi untuk membahas suatu topik. Di sini masing-masing ada terlampir solusinya. Kemudian di realisasi pemecahan masalah terdapat identifikasi struktur rencana proyek, kemudian di tindakan yang diambil untuk meningkatkan pengetahuan siswa itu implementasi program pendidikan literasi media sosial dan pelaksanaan workshop, kemudian adopsi program pembelajaran kolaboratif, pembuatan pedoman pemanfaatan sosial media. Izin menyiarkan 1 menit lagi waktunya Pak Rengga. Oke, terima kasih Bu. Strategi untuk penggunaan produktif, aman, dan etis. Yang terakhir, evaluasi dan pengembangan lanjutan yang nanti akan lakukan progres ataupun feedback perkembangan kontinu dan laporan hasil presentasi. Metode kegiatan dari hasil kegiatan di sini banyak siswa yang sangat tertarik untuk belajar lebih banyak pemanfaatan sosial media. Kemudian partisipasi sekolah pun sebagai koordinator kegiatan ini sangat membantu siswa untuk memahami betapa pentingnya penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran untuk menjadi bagian dari masyarakat. Partisipasinya, kesimpulannya dengan memberikan materi pemahaman pemanfaatan media sosial ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi tentang pemahaman media sosial sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, dengan memberikan pelatihan pada siswa-siswi sekolah dengan menggunakan pendekatan yang tepat sehingga penggunaan media sosial tidak hanya produktif tetapi juga aman dan etis. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ini sudah habis ya Pak ya. Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih paparannya Pak Rengga. Kemudian untuk selanjutnya paparan dari Ibu Ria Esther Eskom Mkom. Apakah sudah bergabung? Baik Bu Resti, untuk Ibu Ria Esther diwakili oleh saya Bu Resti. Ya silahkan Bu Galuh untuk pemaparannya, silahkan share screen. Oke baik Bu, terima kasih.
Apakah sudah terlihat untuk materi PPT-nya? Ya, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Sudah, Ibu ya. Mohon izin saya, ya, oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKM kelompok kami yang bertemakan pelatihan Microsoft Office Excel untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di SMPN 2 Margoyo Sopati. Untuk pendahuluannya, pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum, program ini dirancang oleh universitas atau institut di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Kegiatan PKM kami dilaksanakan di SMP Negeri 2 Margoyo Sopati yang bertujuan untuk memotivasi diri siswa-siswi mengejar ketertinggalan pembelajaran. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman, juga skill siswa-siswi, khususnya aplikasi Microsoft Office Excel yang biasa digunakan di halayak umum kepada siswa-siswi. Kemudian terakhir, mendapatkan keterampilan pelatihan dengan Microsoft Office Excel. Gambaran umum masyarakat sasaran yaitu SMP Negeri 2 Margoyoso berlokasi di Jalan Tambak, Buntu, Purworejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. SMP Negeri 2 Margoyoso ini berjarak kurang lebih 586 km dari Universitas Pamulang. Sehingga dibutuhkan waktu sekitar 9 jam perjalanan dari Tangerang menuju SMP Negeri 2 Margoyoso. Permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat sasaran yaitu belum adanya pembekalan siswa-siswi SMP Negeri 2 Margoyoso. Maka solusinya memberikan pembekalan kepada siswa-siswi berupa pengetahuan, keahlian menggunakan aplikasi-aplikasi komputer. Kemudian permasalahan kedua yaitu belum adanya pelaksanaan pelatihan aplikasi komputer seperti Microsoft Office Excel. Jadi solusinya yang kedua adalah melaksanakan pelatihan Microsoft Office Excel. Di sini ada metode pelaksanaannya yaitu pertama tahap persiapan, yaitu kunjungan awal, lalu menentukan tempat kegiatan dan menentukan waktu kegiatan. Lalu dilanjutkan tahap penyusunan yaitu tahap penyusunan materi penyuluhan. Yang ketiga tahap pelaksanaan yaitu pengenalan tools-tools yang dibutuhkan. Tahap berikutnya yaitu tahap penyuluhan, ada isi ceramah, tanya jawab, simulasi, dan implementasi. Dan terakhir adalah tahap evaluasi yang dimana pemberian tugas, kuesioner, dan penyusunan laporan. Di sini hasil dan pembahasannya, hasil dari kegiatan ini berupa pengetahuan yang dimiliki oleh peserta kegiatan mengenai Microsoft Office. Di sini khususnya Microsoft Office-nya adalah Microsoft Office Excel. Dalam kegiatan pelatihan ini difokuskan pada pelatihan untuk fungsi matematika seperti sum, average, min, max, kemudian penggunaan fungsi if, dan operator kondisional. Kemudian ada juga pelatihan VLOOKUP dan HLOOKUP. Dengan mempelajari pelatihan Microsoft Office Excel ini diharapkan para siswa kelas 11 SMP Negeri 2 Margoyoso dapat terbentuk skillnya setelah lulus sekolah untuk berkompetisi di dunia luar, agar menjadi kompeten dan meningkatkan kreativitas serta kualitas karya, sehingga berguna bagi mereka dan masyarakat. Kemudian kesimpulan dari hasil kegiatan kami ini dapat disimpulkan sesuai tujuan PKM di SMP Negeri 2 Margoyoso yang diharapkan guru dan para murid dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi modal kemampuan untuk bersaing ke jenjang selanjutnya setelah lulus dari SMP Negeri 2 Margoyoso. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Resti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Ibu Galuh. Kemudian untuk pemapar berikutnya kita lanjutkan kepada Bapak Suhanda Saputra Eskom Mkom. Apakah sudah bergabung? Iya, Bu Resi, untuk Suhanda saya yang akan wakili. Ya, silakan Bapak Fadli untuk share screen. Oke, Bu Resti, sudah terlihat kontennya? Sudah terlihat, Pak. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya yang terdiri dari Suhanda Saputra dan Anggreta Tiara Putri akan menyampaikan hasil PKM kami yang
dengan judul pengenalan domain name server pada siswa-siswi SMK Puspita Bangsa, yang mana kegiatan ini didasarkan atas pemenuhan yang mana kita tahu PKM itu merupakan salah satu kegiatan dari Tridharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kegiatan ini yang kita ketahui internet ini pada saat ini memang sudah sangat maju, yang mana banyak sekali ilmu pengetahuan atau informasi yang bisa kita dapatkan melalui internet. Namun internet ini tidak hanya sekedar internet saja, banyak komponen yang perlu kita ketahui lebih lanjut seperti DNS, IP address dan lain sebagainya. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, masih banyak siswa-siswi yang belum mengetahui secara benar terkait itu DNS, fungsi serta cara kerjanya. Untuk lokasi pengabdiannya sendiri, ini kita lakukan di SMK Puspita Bangsa yang sudah kita lakukan di hari Kamis tanggal 23 November lalu, yang mana sasaran tujuan dari PKM ini adalah siswa-siswi yang bersekolah di SMK Puspita Bangsa itu sendiri. Untuk SMK Puspita Bangsa ini terletak di Jalan Arya Putra nomor 9, daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, untuk metode pelaksanaannya, di sini ada beberapa bagian yang kita telah lakukan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang mana persiapan ini merupakan kita sudah lakukan kunjungan awal, menentukan tempat serta waktu kegiatan yang sudah disepakati juga oleh pihak sekolah. Lalu selanjutnya ada tahap penyusunan. Ini kita melakukan penyusunan atau penyiapan materi yang akan kita sampaikan ke siswa dan siswi. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini kita lakukan dengan cara presentasi, lalu tanya jawab juga kepada para siswa-siswi. Selanjutnya tahap penyuluhan, ceramah, dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah evaluasi dari hasil kegiatan yang telah kita lakukan di sana. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, saat penyampaian materi ini, sebelum penyampaian materi ini memang masih banyak siswa yang belum mengetahui terkait DNS itu apa. Bagian dari DNS sendiri mereka masih banyak yang belum paham. Namun setelah kita sampaikan, hasil dari kuesioner yang kita sampaikan atau kita berikan ke siswa di sini bisa kita lihat dari sampling 10 responden sebelum pemaparan kegiatan atau pemaparan PKM, masih banyak siswa dan siswi itu belum mengetahui terkait domain dan ISP. Namun setelah kegiatan, sudah hampir mayoritas dari 10 responden itu sudah mengetahui komponen internet yang memang ada pada pemaparan materi yang kita sampaikan. Lalu untuk kesimpulannya, dengan adanya pengenalan domain name server ini, siswa-siswi memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi tentang domain name server, lalu dalam mendapatkan juga pengetahuan serta keterampilan baru seperti cara mengecek dan menyewa sebuah domain dengan menggunakan akses web penyedia jasa dan hosting, serta saran yang bisa kita sampaikan dari hasil evaluasi kegiatan ini, mengadakan sosialisasi serta pelatihan secara berkala dengan topik yang relevan dengan teknologi informasi dan bisa bermanfaat bagi para siswa dan siswi. Dan selain DNS juga kita sarankan dapat melakukan penyuluhan tentang materi lain yang berkaitan dengan keamanan dalam penggunaan internet serta penggunaan dari media sosial. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Pak Fadli. Kemudian dilanjutkan untuk pemapar berikutnya, yaitu dari Ibu Tita Puspitasari, SPD MPD. Silahkan, Bu Tita. Ya, Bu, saya yang mewakili. Silahkan, Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih, Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mensukseskan terlebih dahulu. Baik, pada kegiatan yang kami sudah lakukan, yaitu kegiatan pada masyarakat, kami melakukan sosialisasi penggunaan Canva dan media kreasi dan presentasi di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Amanatul Huda. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi, kami lanjutkan. Latar belakang kami melakukan penelitian
pengabdian kepada masyarakat adalah tentang perkembangan platform dan media sosial yang semakin beragam. Nah, itu salah satunya adalah Canva. Kenapa Canva dipilih? Karena mudah untuk digunakan di semua kalangan dan kemudian bisa diakses baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile. Lalu kemudian santri dan santriwati di ponpes tersebut sering melakukan kegiatan belajar mengajar, yaitu caranya dengan cara presentasi. Lalu kemudian ada event-event atau kegiatan-kegiatan di ponpes maupun di sekolah, yaitu kegiatan untuk maulidan dan seterusnya. Nah, untuk itu diperlukan sebuah flyer atau poster untuk informasi. Jadi sehingga dibutuhkan sebuah media yang menunjang kreativitas dari santriwan dan santriwati. Lalu kemudian rumusan masalahnya, apakah kegiatan PKM ini metode dengan sosialisasi dibutuhkan oleh siswa-siswi tersebut. Nah, itu akan terjawab di slide terakhir. Lalu kemudian tujuan pengabdian kami yaitu membantu dan memperkenalkan sebuah teknologi di pondok pesantren yang berperan untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu pada dunia pendidikan di tersebut. Lalu kemudian yang kedua, mengenalkan aplikasi Canva ini untuk proses pembelajaran sehingga manfaat pengabdiannya yaitu berdedikasi kepada masyarakat, itu dengan cara berbagi ilmu dan informasi. Tolong moderator ya, nggak jelas ini bocor. Izin mengingatkan Pak, 1 menit lagi terlalu berisik di belakang. Bagi dosen dan mahasiswa. Nah, yang berikut adalah diagram alur atau Pak Erlan, suaranya mute. Ya, oke. Termute ya Pak. Nah, peserta PKM itu terdiri dari 3 orang dari Ponpes, Izin mengingatkan 1 menit lagi ya Pak Erlan ya. Oke, tempat pelaksanaan PKM di Tajur ya, di Ciledug, Kota Tangerang Selatan. Nah, ini berikut materi-materinya. Lalu kemudian hasil. Jadi pihak Ponpes dan Bidang Pendidikan membantu dengan kegiatan ini. Mereka sangat membutuhkan teknologi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Ini adalah foto-foto. Oke, terima kasih Pak Erlan untuk paparannya. Oke, untuk selanjutnya paparan berikutnya yaitu dari Bapak Wawan Budiarto SSI MSI. Silahkan Pak Wawan. Apakah hadir? Jika tidak ada, saya lanjut. Ya? Tukiat belum ya? Belum Pak, sesuai urutan ya Pak Tukiat. Mohon Saya maaf. mewakili Bu. Selanjutnya Ibu siapa Bu, Pak? Bu, saya mewakili Pak Wawan Bu. Pak Wawan, iya silahkan Ya. Pak Deden. Iya. Waktunya 5 menit ya Pak Wawan. Pak Deden, mohon maaf. Ya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. ya bentar. Ini Pak Wawan bisa on nggak ya? Ini ada Pak Wawan nih Bu. Kira Pak Wawan ini nggak ada. Pak Wawan? Suaranya Pak Wawan nggak terdengar Pak. Ya, Suara silakan Pak Wawan. dilanjutkan saja Pak Deden, tidak apa-apa. Oh, kalau gitu harus di off dulu Bu. Ini presentasi Pak Wawannya ini, yang presentasi Pak Wawan nih Bu. Yang share screen. Ya, bentar. Saya share di sini dulu ya Bu ya. Izin share screen Bu. Silahkan.
Bagaimana Pak Deden? Sudah kelihatan, Bu? Ya, silahkan Pak Deden. Bisa dimulai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan yang kami lakukan di PKM ini adalah pelatihan pembuatan website sederhana, yaitu di SMA Asaadah Puri Serpong Setu. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah bahwa prioritas masalah dihadapi di pelatihan website ini adalah teknologi informasi sudah banyak tersedia di sekolah-sekolah, tapi pemanfaatnya belum maksimal. Kemudian kemampuan yang di siswa juga masih minim tentang informasi teknologi. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi, baik dalam bentuk website maupun pengelolaan websitenya, dari dalam bentuk pembuatan maupun pengelolaannya. Kemudian akan dampaknya nanti akan mempermudah proses pembelajaran dengan menggunakan fasilitas website yang ada. Seperti kita ketahui bahwa pelatihan ini adalah ada beberapa aspek ya yang akan dilakukan dalam PKM ini, yaitu aspek teknis, kemudian aspek manajemen. Aspek teknis itu adalah tentang pembelajaran atau pengenalan bagaimana cara membuat website yang sederhana. Kemudian dari aspek manajemen sendiri adalah bagaimana jika website tersebut sudah terbentuk, kemudian bagaimana cara mengelolanya. Lanjut dari tahap persiapan. Maaf Pak Deden, slideshow-nya itu nggak ditampilkan Pak, jadi yang bergeser itu tidak lihat. Oh gitu, yang nggak bisa geser ya Pak? Betul Pak. Iya, ya, bentar Pak. Saya keluar dulu. Kendala teknis ini Pak. Aduh, ini apa? Laptop saya. Bentar ya. Kelihatan Pak? Belum terlihat Pak. Belum terlihat. Belum di share screen Pak. Belum di share screen ya. Ada kendala di sini. Bentar ya Bu. Udah kelihatan Bu? Bapak itu? Ya. Sudah terlihat. Baik. Adapun metode yang kami lakukan adalah pertama tahap persiapan, yaitu dari survei awal, fiksasi jadwal, kemudian persiapan materi kegiatan, kemudian persiapan peraga, kemudian berikutnya yaitu tentang bisa pindah Bu ininya apa slide-nya. Maaf. Sudah Pak, sudah. Bisa pindah ya. Terima kasih. Tahap pelaksanaannya adalah tentang metode penjelasan tentang teori sederhana tentang pembuatan website, kemudian metode peragaan, kemudian ada diskusi. Adapun jadwal yang kami lakukan adalah sekitar 3 bulan, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai ke pembuatan laporan akhir. Adapun hasilnya adalah sesi persiapannya, kita mencoba mempersiapkan segala macamnya, mulai dari kunjungan ke pondok pesantren, kemudian persiapan yang dilakukan mahasiswa di sana, kemudian juga tentang pelaksanaannya di sana ada sesi pembukaan, jadi pembukaan ini pengenalan bagaimana akan dilakukannya kegiatan PKM tersebut, kemudian jelas juga peralatan yang akan digunakan, kemudian juga ada sambutan dari pengurus pesantren seperti ini. Kemudian dari sesi pelatihannya sendiri yaitu pemberian materi ya, meliputi hosting website, kemudian materi pelatihan penyampaian materi ya. Kemudian selain itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab, dan secara umum bahwa peserta yang dilatih itu sangat antusias untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian juga dari dalam pelatihan tersebut juga dibuatkan bagaimana cara membuat website sederhana tersebut, mulai dari hosting website, kemudian website digunakan, kemudian aplikasi yang dipilih itu HTML, kemudian database PHP, kemudian belajar bagaimana cara hosting WordPress yang lebih sederhana ya. Dan dalam segi pelatihan tersebut juga dibuatkan website sekolah yang di pondok pesantren tersebut ya, sebelumnya tidak mempunyai website. Kemudian adapun hasilnya bahwa
dari sesi penutupan bahwa dari hasil PKM tersebut telah dilakukan pembuatan website secara sederhana, meskipun itu pengenalan saja, jadi tidak dalam bentuk website yang secara real ada, cuma pengenalan aja bagaimana cara membuat website sederhana, kemudian bagaimana cara mengcodingnya, kemudian bagaimana cara mengelolanya. Jadi kalau nanti websitenya sudah jadi, dikenalkan juga bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengisi kontennya. Kemudian juga ada sesi foto bersama, kemudian tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada para peserta dan juga pengurus pondok pesantren. Kemudian adapun kesimpulannya dari hasil PKM yang kami lakukan bahwa kegiatan PKM pada masyarakat yang berjudul pelatihan pembuatan website sederhana tersebut adalah para peserta sangat antusias ya menyimak penjelasan materi teori maupun peragaan praktek yang dilakukan. Benar permasalahan pembuatan website di kalangan siswa pondok pesantren As-Sa'adah tersebut kurang dikuasai ya karena kurangnya praktik dan peralatan pendukung di sana. Oleh karena itu diharapkan dari prodi teknik informatika khususnya dosen pengampu programming dan website ini dapat mengubah paradigma tersebut ya. Artinya bagaimana cara meningkatkan pengetahuan tentang pembuatan website sederhana. Iya, baik, terima kasih Pak Deden atas paparannya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemaparan berikutnya yaitu Ibu Yolan Perdana Sari STMT atau perwakilannya. Suaranya. Terdengar Ibu, silahkan untuk share screen. Oke, saya share screen. Sudah kelihatan, Bu? Sudah terlihat Ibu, silahkan. Bisa dimulai. Oh, sekarang, Bu? Ya, silahkan Ibu Yolan. Iya. Jadi kami PKM bertiga, langsung saja saya mulai ya Bu ya. Kami PKM bertiga yaitu dengan bersama Bu Fitri dan Pak Jaka, di mana PKM-nya adalah mengenalkan aplikasi Muslim Mobile Kids di lingkungan TPQ Cahaya Kasih. Kemudian latar belakang kami mengambil judul ini adalah di zaman perkembangan zamannya sekarang yang anak-anak sudah serba handphone semua, keprihatinan kami dari sana ya, serba gadget, kemudian gadgetnya kebanyakan juga yang diakses juga tidak banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya timbul ide untuk mengenalkan aplikasi ini, yaitu aplikasi yang sangat bermanfaat, di mana aplikasinya menyenangkan, bisa membantu untuk menggantikan fungsi mungkin sejenis games, tapi bermuatan ilmu, yaitu ilmu pendidikan Islam untuk anak-anak dari usia 4 sampai mungkin 12 tahun bisa, seperti itu. Kemudian khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah TPQ Cahaya Kasih, murid dari TPQ Cahaya Kasih, yaitu pelaksanaannya ada 30 peserta, meskipun yang awal ada yang datang telat, kemudian ada yang pulang cepat, seperti itu, karena masih ada kegiatan lainnya. Kemudian tepat dan waktunya di TPQ Cahaya Kasih, yaitu 20 Maret sampai 22 November. Kemudian metode kegiatannya, metode ini awalnya kami survei dulu ke tim bersama tim PKM ke TPQ Cahaya Kasih, kemudian selama pas kegiatan metodenya seperti biasa yaitu ceramah, kemudian ada diskusi tanya jawab dengan para siswa TPQ anak-anak, kemudian praktek langsung menggunakan aplikasinya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah salah satu ini kami yang saya presentasikan kemarin di TPQ dipresentasikan, dan ini adalah tampilan bentuk-bentuk ininya. Ini adalah foto kegiatan kami. Ini adalah ketika presentasi, kemudian ini ada foto bersama setelah kegiatan.
Kemudian Kesimpulannya, pengabdian kepada masyarakat tentang pengenalan aplikasi Impus 15 Kids dan mempelajari agama Islam yang menyenangkan bagi anak-anak berjalan dengan baik. Anak-anak antusias karena aplikasi tersebut cukup menyenangkan bagi mereka dan banyak bertanya, ini bagaimana gitu. Pihak TPQ juga menyambut dengan antusias. Secara umum, hasil pelaksanaan pelatihan memperlihatkan hasil yang positif, memberikan tambahan referensi bagi murid TPQ tentang tambahan referensi ilmu agama Islam yang sangat cocok digunakan untuk anak-anak di zaman sekarang. Kemudian ada beberapa saran ke depannya, setiap murid mungkin minimal membawa perangkat Android ketika kegiatan, karena ada juga kemarin murid yang tidak membawa. Kemudian dibutuhkan waktu pelaksanaannya lebih lama, agar semua materi dan praktek kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih lengkap. Demikian Bu Resti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Ibu Yolen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Akrom Eskom Mkom. Apakah sudah bergabung? Iya Bu, saya dari perwakilan dari Bapak Akrom Bu. Ya, silahkan Pak Anik. Ibu Yolen mohon share dulu untuk presentasinya supaya bisa dilanjutkan oleh Bapak Anik. Ibu Yolen? Mungkin bisa ditimpa Pak Anik. Ya, silahkan Pak Anik. Iya, nggak bisa Ibu. Nggak bisa Oh, ditimpa. berarti saya yang bagikan sekarang ya, ditimpa saya. Coba. Oke, silakan Pak Anik. Sebentar ya Bu. Apakah udah kelihatan Ibu? Sudah terlihat Pak, silahkan share untuk PPT-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya belum ter-share Pak, ini all screen. Udah kelihatan Ibu? Sudah terlihat Bapak, silahkan untuk bisa dimulai. Oke, terima kasih. Perkenalkan tim PKM kami yang terdiri dari pertama ketuanya Bapak Akrom, anggota ini Bu Vinky, dan saya sendiri Anik Astofa. Ya, kenapa kita ngambil PKM di PKBM Intan Tangerang Selatan, yaitu karena di sana itu sekolah kejar paket C, Ibu. Jadi belum ada mata pelajaran tentang keamanan data. Ya. Latar belakang masalah adalah siswa-siswi PKBM Intan Tangerang Selatan hal ini belum mendapatkan mata pelajaran mengenai pentingnya keamanan data pribadi. Tujuannya adalah memberi pengetahuan tentang pentingnya untuk menjaga keamanan data pribadi bagi siswa-siswa PKBM Intan. Email phishing adalah sebuah kejahatan dunia maya yang cukup populer. Tujuannya serangan bervariasi, namun yang paling umum yaitu untuk mencuri data-data penting dan sejumlah uang. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan ribuan email yang berisi pesan penipuan. Selain itu, email phishing pada umumnya berisi pesan yang mendorong korban bertindak tergesa-gesa. Misalnya, email dengan batas waktu atau masa kadaluarsa, sang korban tentu mendapatkan sebuah tekanan hingga akhirnya segera melakukan apa yang diminta penyerang. Jenis-jenis email phishing terdiri dari spear phishing, walling phishing, dan clone phishing. Spear phishing merupakan jenis email phishing yang skenario-nya dibuat oleh seolah pesan dikirim dari alamat email valid.
yaitu memanfaatkan media sosial. Penyerangnya biasanya mencari dan mengidentifikasi calon korbannya. Walling phishing adalah jenis serangan yang target utamanya yaitu email penting memiliki suatu organisasi. Tujuannya, aksi ini biasanya mencuri data-data sensitif guna mendapat akses ke sistem. Isi email pun dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai email resmi dan terlihat profesional. Nah, yang ketiga, clone phishing adalah merupakan jenis email phishing yang sejauh ini telah memakan banyak korban. Teknik duplikasi email asli membuat pesan cukup sulit dibedakan dengan email phishing pada umumnya. Penyerang menduplikat dan hanya mengganti sebagian kecil isi email, misalnya merubah link, berkas yang berisi malware. Selain itu, email dikirim berjumlah cukup banyak dengan target berbeda dan guna memperluas peluang. Ciri-cirinya adalah email random, bukan URL asli. Yang ketiga, mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk minimalisir bahaya phishing antara lain, jangan mengklik apapun pada pesan email yang terindikasi atau phishing. Menginformasikan kepada pihak bank atau instansi melalui call center yang resmi jika ada permintaan yang mencurigakan. Selanjutnya, jangan pernah memasukkan user ID atau password pada suatu halaman web yang terbuka otomatis atau dari link. Hati-hati mengunduh attachment email karena dapat berisi virus atau malware yang dapat mencuri data sensitif menurut Bapak Akrom dalam pemaparannya di kegiatan PKM tersebut. Selain memberikan materi, para dosen Universitas Pamulang yang diwakili oleh Bapak Akrom juga memberikan ucapan terima kasih berupa piagam penghargaan kepada siswa-siswi PKBM Intan Tangerang Selatan yang diwakili oleh Ketua Penanggung Jawab PKBM Intan yaitu Bapak Janu yang telah bersedia menyediakan tempat dan peserta untuk kegiatan PKM ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anik atas paparannya. Selanjutnya paparan dari Bapak Oke Haryansa, Eskom Mkom. Selamat sore Bu Esti dan rekan. Izin share screen. Oke, iya silakan. Sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan bisa dimulai Pak Oke. Terima kasih. Ya, di kelompok saya terdiri dari saya, Oke Haryansa, dengan Ibu Intan dan juga Ibu Wiwin. Kita di PKM kemarin kita mensosialisasikan terkait dengan pemanfaatan Microsoft Teams untuk edukasi gitu ya, di mana media ini bisa digunakan untuk kolaborasi dan juga pembelajaran berbasis hybrid di SDN Kedaung. Secara latar belakang yang kita tahu bahwa di pendidikan sekolah dasar masih belum banyak mengetahui terkait dengan media ataupun tools gitu ya, online secara digital untuk pemanfaatan media-media yang bisa dilakukan untuk proses pembelajaran secara hybrid. Mungkin sejauh ini kebanyakan yang diketahui dari para guru ataupun para staf di SD negeri itu menggunakan Google gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita coba memberikan pemaparan terkait dengan alternatif media lain menggunakan Microsoft Teams untuk edukasi, di mana media ini bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, juga kolaborasi berkaitan dengan proses belajaran berbasis hybrid. Jadi permasalahannya adalah kita memberi media dalam kegiatan pembelajaran masih membutuhkan media digital secara latar belakang, terus kemudian para guru belum banyak mengetahui terkait dengan media digital yang dapat digunakan untuk kualitas pembelajaran gitu ya. Tentunya ini kurangnya pengetahuan juga terkait dengan pemanfaatan salah satu media tools berbasiskan dari solusi dari Microsoft yaitu adalah Teams edukasi. Nah, kemudian dari sisi kerangka pemecahan masalahnya kita memberikan wawasan atau pengetahuan terkait dengan pentingnya media digital di era pendidikan saat ini. Terus kemudian kita memberikan materi terkait dengan pemanfaatan Microsoft Teams dan juga kita memberikan pelatihan di terakhir bagaimana cara menggunakan tools ini untuk memudahkan proses pembelajaran. Realisasinya dari titik pemecahan masalah adalah kita memberikan diawali dengan kita melakukan yang namanya pretest untuk mengukur sejauh apa pengetahuan dari sisi para
guru gitu ya terkait dengan tools ini. Kemudian kita memberikan pemahaman materi, terus kemudian dari sisi tanya jawab dan juga kita memberikan pelatihan. Yang terakhir kita memberikan dari sisi evaluasi bagaimana apa yang kita sampaikan juga pelatihan itu apakah memang berdampak secara signifikan di sisi para guru, dan terakhir adalah memberikan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam pelatihan ini. Dari sisi halayak sasaran, kegiatan ini dilakukan untuk tujuan memberikan ilmu pengetahuan dan juga wawasan kepada para guru di SDN Kedaung. Kemudian untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang teknologi informatika dan juga memberikan materi terkait dengan pemahaman pemanfaatan Microsoft Teams edukasi untuk media kolaborasi dalam proses pembelajaran berbasis hybrid. Secara tempat dan juga waktu pelaksanaan, peserta yang mengikuti adalah 22 orang, para guru dan juga staf. Lokasi di SDN Negeri Kedaung, gitu ya, kita pelaksanakan dari tanggal 13 sampai tanggal 15, yang beralamat di Jalan Pertiwi Raya di Depok, Kedaung. Metode kegiatan kita sifatnya adalah penyampaian materi, terus kemudian kita mengenalkan fitur-fitur yang bisa dilakukan, dan memberikan pelatihan terkait dengan pemanfaatan Microsoft Teams edukasi. Nah, dari pelaksanaan ini kita bisa lihat gitu ya bahwa hasil kegiatan ini kita bisa dari sisi grafik adanya peningkatan, dan dari sini harapannya adalah para guru punya alternatif terkait dengan tools atau media yang bisa dijadikan sebagai basis proses pembelajaran secara hybrid seperti itu. Nah, dari grafik ada peningkatan dari sisi sebelum sosialisasi dan juga setelah sosialisasi seperti itu. Berikut adalah dokumentasi dari sisi pelaksanaan kegiatan PKM. Nah, ini beberapa foto terkait dengan penyerahan plakat dan juga proses pembelajaran, proses penyampaian di sisi PKM dan juga foto-foto terkait dengan dokumentasi. Berikut sekian dari saya, Bu Esti dan rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Oke untuk paparannya. Kemudian dilanjutkan oleh paparan berikutnya, Pak Anies Mirza, Eskom Mkom. Apakah sudah hadir, Pak Anies? Jika Pak Anies tidak ada, kita lanjutkan ke Ibu Diana Durbin Hutagalung. Silakan Bu Diana. Hadir Bu. Baik, Sebentar, Bu. terima kasih Bu Resti. Pak Dola Dengan Pak Anies. mewakili Pak Anies. Iya, Ya, mewakili Pak silakan Pak Dola untuk pemaparannya untuk share screen. Anies. Sebentar Ibu. Ya, silakan. Oh, ini sih. Mana sih ya? Aku mana? Baik, sudah terlihat Pak. Sudah ya. Ya, sudah. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya mewakili dari anggota Pak Anies Mirza. Saya sendiri dengan Pak Resmi Tanjung. Untuk PKM-nya itu pada awal bulan November berlokasi di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Tangsel. Judul yang kita ambil itu adalah pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan manfaat penyebaran informasi pada tingkat Kelurahan Keranggan, Tangerang Selatan. Untuk pendaulannya yaitu kelurahan berperan sebagai pemberdaya masyarakat seperti membina lembaga kemasyarakatan, menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, serta memberikan bantuan dan fasilitas. Dalam Kelurahan Keranggan ada kebutuhan yang sebelumnya itu dalam pemanfaatan sosial media untuk menyebarkan informasi dalam sekretariat daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah atau media yang tepat dan dapat memfasilitasi berbagai informasi yang diperlukan nantinya. Permasalahannya yaitu yang dihadapi oleh para warga Kelurahan Keranggan masih terkendalanya penyampaian informasi ke tingkat masyarakat. Jadi sehingga perlu beberapa media agar informasi dan komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan akurat, baik dalam hal tata cara administrasi yang berkaitan dengan kelurahan maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Dari rumusan masalahnya itu bagaimana menjembatani keterbatasan warga dalam menerima informasi dari Kelurahan Keranggan, dan yang kedua adalah
bagaimana memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi tersebut. Metode kegiatannya itu para warga peserta PKM diberikan penjelasan sesuai dengan konteks masalah yang diangkat. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan media-media sosial yang digunakan dalam penyampaian informasi. Yang kedua adalah penjelasan tentang bagaimana memilih media sosial tersebut untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang bagaimana menggunakan media sosial tersebut dalam menerima informasi. Jadi kesimpulan yang kemarin kita ambil adalah melalui kegiatan ini memungkinkan warga Kelurahan Keranggan untuk mendapatkan informasi terkini secara cepat dan mudah. Yang kedua, warga dapat menggunakan media sosial untuk melaporkan masalah atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar seperti kerusakan infrastruktur atau keamanan atau isu sosial lainnya. Hal ini memungkinkan pemerintah kelurahan untuk merespon dengan cepat. Dan yang ketiga adalah media sosial dapat memberikan platform yang efektif untuk mempromosikan kegiatan dan acara komunitas. Jadi ini sangat membantu membangun rasa kebersamaan dan meningkatkan partisipasi warga dan kegiatan sosial dan budaya. Berikut adalah kegiatan yang kita lakukan di Kelurahan Keranggan. Baik, terima kasih Pak Dola atas paparannya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Dola. Kemudian untuk pemapar berikutnya bisa dilanjutkan di sini Ibu Deana Durbin Hutagalung. Silakan Ibu Deana. Ya, baik Bu Resti, terima kasih. Boleh di itu? Ya, baik. Ya, silakan. Sharing. Sudah kelihatan belum Bu? Sebentar. Ya, sudah terlihat Ibu. Silakan bisa dimulai. Iya. Baik, terima kasih. Kelompok kami dalam kegiatan PKM mengambil tema sosialisasi kesadaran keamanan penggunaan smartphone bagi siswa-siswi SMP Islam Imam Syafi'i, Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, yang menjadi latar belakang. Yang menjadi latar belakang dalam kegiatan ini yaitu banyaknya aktivitas berinternet di kalangan remaja seperti mengunjungi situs sosial networking, Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada komunikasi via instant messaging, ya, bermain game online, komunikasi via email, mencari informasi mengenai pelajaran sekolah, tetapi tidak menyadari keamanan dalam penggunaan smartphone tersebut. Kemudian yang biasa digunakan oleh para hacker dalam meretas, ya, yaitu mengambil username dan password akun situs tertentu, kemudian data pribadi, foto pribadi, isi percakapan, dan lain-lain. Nah, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu yang pertama memberikan pemahaman tentang keamanan penggunaan smartphone bagi siswa-siswi SMP Islam Imam Syafi'i, kemudian memberikan pemahaman tentang dampak negatif dan positif penggunaan smartphone bagi siswa-siswi SMP Islam Imam Syafi'i. Yang ketiga, memberikan sosialisasi penggunaan smartphone yang efektif bagi pelajar dan remaja secara umum, secara khusus bagi siswa-siswi SMP Islam Imam Syafi'i. Nah, metode pelaksanaan yang dilakukan adalah berupa penyuluhan, ya, dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu sosialisasi berupa pemberian materi atau ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab, kemudian pelatihan, ya, di mana beberapa diantaranya pengenalan beberapa aplikasi pada smartphone, penggunaan VPN, autentifikasi 2 faktor, penggunaan password yang kuat, membersihkan cookies secara berkala, dan yang terakhir adalah problem solving, di mana sebagai bekal dalam menghadapi kendala yang terjadi berhubungan dengan keamanan penggunaan smartphone di masa yang akan datang. Nah, ini foto pada saat sesi tanya jawab. Kesimpulan yang diambil yaitu masih banyaknya siswa-siswi yang belum memahami akan pentingnya menjaga data dan keamanan ketika menggunakan handphone atau smartphone. Dengan adanya pelatihan, maka siswa-siswi sudah bisa melakukan cara mengamankan data pada smartphone masing-masing. Yang ketiga,
Siswa-siswi sangat antusias dalam mengikuti pelatihan dengan banyaknya siswa yang bertanya dan tertarik untuk belajar tentang keamanan data. Di sini ada foto bersama setelah kegiatan. Demikian dari kelompok kami presentasi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Diana atas paparannya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Tukiat MSI. Silahkan Pak Tukiat. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Ya. Resti Amalia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di-share screen-nya. Selamat siang kepada rekan-rekan semua atas sosialisasi ini. Izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat. Silahkan Pak, bisa mulai. Baik, langsung saja untuk kesempatan ini. Terima kasih atas yang saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan PKM yang dibangun dalam hal ini, membangun kreativitas melalui pelatihan media sosial YouTube bagi pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini dengan ketua saya, kemudian anggota Pak Maksun dan Pak Ahmad Hindasah. Adapun yang melatar belakangi dalam PKM ini adalah kita ketahui bahwa dalam pandemi COVID selama ini banyak kejadian lockdown, kemudian pembatasan tatap muka, dan banyak generasi muda yang kesempatan untuk bekerja tatap muka itu sulit dan banyak ada di rumah. Hal ini juga adanya keterkaitan dengan dinamika pengembangan IT yang sangat cepat, sehingga mau tidak mau transformasi digital ini menjadi prime mover bagi generasi muda untuk berkarya. Keterkaitan hal tersebut, maka media sosial khususnya dalam hal ini kami lakukan dalam YouTube menjadi solusi alternatif dalam membangun kreativitas dan promosi diri. Hal ini kita ketahui bahwa masyarakat generasi muda khususnya PAC GP Ansor perlu mengenal apa itu YouTube untuk meningkatkan kapabilitas dan kreativitasnya menuju produktivitas yang dapat menghasilkan cuan. Nah, tujuan dalam hal ini adalah bagaimana memberikan pengetahuan kepada PAC GP Ansor tentang dunia YouTube. Kemudian dalam hal ini juga mendorong generasi muda tadi untuk berkreatif yang bersifat positif melalui pembuatan konten YouTube untuk mempromosi dari hasil karya. Dalam hal ini juga akan mengurangi, mereduksi adanya peluang-peluang generasi muda untuk masuk ke dalam dunia digital ini yang keliru. Misalnya kita nanti untuk judi online dan seterusnya. Waktu, tempat, dan target pengabdian itu dilakukan pada bulan September tahun 2023. Temanya adalah pelatihan konten YouTube. Tempatnya dilakukan di Aula Kantor Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Target adalah pemuda, anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, Kecamatan Setu. Peserta yang hadir adalah 15 orang. Nah, tahapan pelaksanaan dan metode ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam persiapan ini tentunya kami melakukan persiapan tentang ketersediaan perangkat komputer atau bisa melalui HP gitu ya. Kemudian yang terkait hal ini terpenting adalah jaringan internet untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Dalam kegiatan pelaksanaan ini dilakukan ada dua hal. Yang pertama adalah ceramah, jadi memberikan pengetahuan dasar tentang ruang lingkup, apa itu media sosial, apa itu YouTube, dan apa manfaat YouTube dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini target output yang ada adalah kita tentang pengetahuan media sosial YouTube.
Kemudian yang kedua adalah demo atau pendampingan, yaitu kita bagaimana memberikan keterampilan teknis di dalam membangun atau membuat konten YouTube. Dalam hal ini kemudian dilakukan evaluasi tentang bagaimana pelaksanaan kemampuan dari aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan dalam membuat konten YouTube tadi. Izin mengingatkan 1 menit lagi Pak Tukian. Ya, oke. Hasilnya adalah tentang penilaian ini adalah tentang materi, ini sangat baik, 73%. Kemudian kita juga dari bagaimana keterkaitnya dengan materi dan praktek ini juga 80%. Kemudian kita tentang materi dan layanan ini 84%. Artinya dalam hal ini dalam tataran baik. Ya. Ini kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa geser ya? Nah ini, kesimpulan, PKM ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Kemudian saran kita adalah bagaimana perlu adanya dukungan yang berkelanjutan agar hasil tersebut dapat dimonitor dengan baik. Berikut ini merupakan foto-foto kegiatan pada saat Ketua PKM memberikan pengarahan dan memberikan pemateri. Kemudian ini foto kegiatan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada Bapak Nasrul Hidayah. Pak Nasrul, apakah sudah bisa? Sudah Bu, sudah siap Bu. Izin saya screen Bu. Tidak terdengar suaranya Pak Eko? Ya Bu. Halo, halo. Sudah terdengar Pak, silahkan bisa dimulai. Izin untuk saya saksikan dari hasil PKM kami. Sebagai ketua adalah Bapak Nasrul Hidayah. Terus anggota saya Eko Sutono dan Edi Supriyatna. Saya akan mempresentasikan, nggak bisa. Hasil PKM kami. Bu ya. Kelihatannya Bu ya, Sudah Pak, silakan. Tapi nggak bisa geser. Bisa dilanjut, silakan. Pak Eko? Ya. Ya, baik. Nah, PKM kami terletak di Pondok Pesantren Sulpata yang ada di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, hasil dari wawancara kami bahwa pondok pesantren itu belum mengenal apa itu yang namanya e-commerce ya, e-commerce di era digital ini. Maka kami mengambil judul adalah bagaimana pentingnya pemahaman e-commerce di era digital bagi para santri pondok pesantren Sulpata. Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang perlunya e-commerce sejak dini bagi para santri di era digital sekarang ini. Yang kedua adalah memberikan gambaran manfaat dan pengetahuan e-commerce sendiri dan membantu untuk mendorong santri siap terjun di dalam dunia di masyarakat di era digitalisasi. Yang selanjutnya adalah membantu memberikan pengetahuan aplikatif kepada para santri yang nantinya dapat digunakan aktivitas di dalam masyarakat. Metode tentunya kami dengan metode yaitu ceramah dengan PowerPoint tentunya tentang pentingnya pemahaman e-commerce di era digitalisasi. Yang kedua adalah simulasi. Kalau tidak ada simulasi makanya e-commerce sendiri tidak akan para santri kurang memahami. Jadi ada aplikasi secara langsung untuk kegiatan di santri tersebut. Yang kedua adalah
diskusi tentunya kan banyak permasalahan karena mereka juga masih usia dini, masih belum mengenal banyak tentang e-commerce, maka kami melakukan diskusi kepada para santri tersebut. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari e-commerce itu banyak sekali ya. Manfaat dari pembeli, kita tidak perlu bertatap muka secara langsung kepada para penjual, jadi sangat sangat efisien. Kita tidak perlu menyewa toko, tidak perlu menggaji karyawan, jadi sangat efisien. Itu bagi pembeli ya. Bagi penjual tentunya akan lebih luas, tidak perlu di lingkungan tempat tinggal, jadi luas ke seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri pun bisa terjangkau oleh e-commerce sendiri ya, dengan media HP ya. Yang selanjutnya adalah tentunya di samping manfaat tentunya banyak risikonya juga ya. Ya, tapi kita harus pinter-pinter menghindari risiko tersebut ya, karena data pribadi kita ada di marketplace itu. Jadi kita harus pinter-pinter untuk menjaga data pribadi kita. Kalau ada link-link yang tidak bermanfaat apa yang mencurigakan, jangan sebaiknya diabaikan saja. Nah, terus kesimpulannya adalah hasil dari PKM ini menambah wawasan bagi para santri agar lebih produktif di dalam bermasyarakat ya, supaya di keluar atau setelah lulus dari pondok pesantren bisa bermanfaat. Nah, inilah foto dokumentasi yang kita lakukan di Pondok Pesantren Solo Patah Bogor. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Eko Sutono. Dengan berakhirnya paparan dari Bapak Eko Sutono, diseminasi untuk room 2 juga telah berakhir. Terima kasih untuk waktunya semua Bapak Ibu atas perhatiannya. Pak Hardi, apakah hadir? Masih join? Tidak ada ya? Sudah itu saja. Bapak Ibu, nanti link diseminasi akan dikirimkan menyusul setelah kegiatan sudah direkap oleh panitia ya Pak Hardi ya. Iya betul Bu. Baik Bu, betul. Baik, untuk room 2 Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi. Terima kasih Bu. Semua Mas Asep, apa kabar? Ya Pak Dokter, alhamdulillah baik. Lagi hujan deras di sini Pak. Iya deh.